Izin memperkenalkan diri, nama saya Asma Bitrisia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu sebenarnya digital signature. Mari kita cari tahu bersama-sama. Apa itu digital signature? Digital signature merupakan jenis tanda tangan yang melibatkan PIN atau algoritma matematika untuk menandatangani dan memvalidasi keaslian dokumen. Digital signature ini digunakan untuk meningkatkan keamanan jaringan dan sebagai penanda pada data atau identitas untuk memastikan bahwa data atau identitas tersebut adalah asli. Kita bisa membayangkan ketika kita mengirim satu dokumen yang ditandatangani dari satu negara ke negara yang lain, maka akan memakan waktu yang sangat lama. Dengan adanya digital signature ini, dokumen dapat dikirim dalam hitungan menit. Lalu, bagaimana cara kerja dari digital signature ini? Cara kerjanya adalah yang pertama, penyedia digital signature seperti DocuSign harus mengikuti protokol khusus yang disebut PKI. PKI mengharuskan penyedia menggunakan algoritma matematika untuk menghasilkan dua bilangan panjang yang disebut dengan kunci, yang terdiri dari satu kunci yang bersifat publik dan satu kunci yang bersifat pribadi. Yang kedua, tanda tangan dibuat menggunakan private key atau bisa disebut juga kunci pribadi penanda tangan. Yang ketiga, algoritma matematika bertindak seperti sandi dengan membuat hash dan menginskripsi data. Hash ini digunakan untuk membuat data yang cocok dengan dokumen yang ditandatangan. Yang keempat, tanda tangan akan ditandai dengan waktu penandatanganan. Jadi, jika dokumen berubah setelah penandatanganan, tanda tangan digital menjadi tidak valid. Yang kelima, untuk melindungi integritas tanda tangan, PKI mengharuskan kunci untuk dibuat, dijalankan, dan disimpan dengan aman. Untuk melakukan hal tersebut, diperlukan layanan otoritas sertifikat yang andal. DocuSign memenuhi persyaratan PKI untuk penandatanganan digital yang aman. Alur pembuatan digital signature bisa digambarkan dengan bagan ini. Jadi, di sini ada dua orang yang berperan sebagai pengirim, yaitu John dan Mary sebagai penerima. Ketika John akan mengirimkan digital signature-nya, ia harus membuat file yang dilindungi oleh private key agar tidak disalahgunakan. Lalu ketika file sudah dibuat, John bisa mengirimkan kepada Mary melalui email. Ketika Mary sudah menerima file tersebut, maka ia harus memverifikasi file tersebut dengan menggunakan public key milik John. Ketika file digital signature itu sudah diverifikasi, maka digital signature tersebut bisa divalidasi. Selanjutnya ada beberapa keunggulan dari digital signature ini. Yang pertama, fitur akan memastikan bahwa dokumen tidak diubah. Dan yang kedua, fitur akan memastikan bahwa dokumen yang sudah ditandatangani adalah dokumen yang sah. Beberapa fiturnya yaitu PIN, sandi, dan kode yang digunakan untuk mengautentikasi dan memverifikasi identitas penerima dan menyetujui tanda tangan mereka. Yang kedua ada cap waktu atau time stamping yang memberikan tanggal dan waktu tanda tangan yang digunakan ketika waktu tanda tangan digital sangat penting seperti pada saat perdagangan saham dan juga proses hukum. Yang ketiga ada kriptografi asimetris yang menggunakan algoritma kunci publik yang mencakup enskripsi atau autentikasi kunci privat dan publik. Yang keempat ada checksum yang digunakan untuk perbandingan untuk mendeteksi kesalahan atau perubahan. Checksum ini bertindak sebagai sidik jari data. Selanjutnya ada Cyclic Redundancy Checking atau CRC yang merupakan kode pendeteksi kesalahan dan fitur verifikasi yang digunakan dalam jaringan digital dan perangkat penyimpanan untuk mendeteksi perubahan pada data mentah. Selanjutnya ada validasi CA atau Certificate Authority yang mengeluarkan tanda tangan digital dan bertindak sebagai pihak ketiga terpercaya dengan menerima, mengautentikasi, menerbitkan, dan memelihara sertifikat digital. Yang terakhir, ada validasi Trust Service Provider atau TSP yang merupakan orang atau badan hukum yang melakukan validasi tanda tangan digital atas nama perusahaan dan menawarkan laporan validasi tanda tangan. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan mengenai digital signature. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Terima kasih.